akan segera menampilkan PowerPoint untuk materi pagi hari ini. Baiklah, saya mulai. Jadi pada hadirin, pada para peserta webinar yang baru saja hadir, untuk tema kali ini adalah pendidikan jarak jauh untuk anak usia dini antara teori dan praktik. Ini flyer yang diberikan oleh panitia. Kemudian di sampingnya saya sertakan sedikit pengantar, pertanyaan pengantar. Ada di sini bisa dibaca adalah synchronous atau live atau langsung, kemudian di bawahnya adalah asynchronous. Asynchronous itu tunda gitu aja. Jadi kalau synchronous itu langsung atau live, kalau asynchronous itu tunda. Ini adalah dua mode yang utama dalam pembelajaran jarak jauh. Nanti ada metode yang lain, ada mode yang lain, nanti saya sampaikan belakangan. Baik, kami persilakan kepada para peserta untuk coba memberikan komentar ya. Di chat disilakan berkomentar. Kira-kira kalau saya bertanya ya, antara dua mode ini, synchronous atau asynchronous, kira-kira Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, para hadirin, para peserta ini lebih memilih yang mana? Apakah pembelajaran dengan PJJ dengan sinkronus atau langsung, ataukah dengan asinkronus atau tidak langsung? Saya berikan sedikit pengantar, jadi sinkronus itu adalah seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi kita melakukan webinar saat ini adalah salah satu contoh sinkronus langsung. Jadi kalau saya bisa melihat ada peserta yang mungkin, kalau di-on-kan videonya ya, saya bisa melihat ada yang mungkin jalan-jalan, mungkin sambil sambil berbaring dan sebagainya. Bisa kita lihat di sini. Sebagai pengajar juga ketika kita berhadapan dengan anak didik ya, anak-anak PAUD itu kalau misalkan ada yang rewel, ada yang nangis, ya kita bisa mendengar. Misalkan ada yang ngambek dan sebagainya, kita bisa melihat. Tadi kalau Bapak Wakil Ketua menyampaikan emosinya bisa selama videonya on kan, itu kalau live. Nah, termasuk ini kita juga di live-kan, ditayangkan langsung di YouTube ya. Itu ketika live atau sinkronus. Nah, yang kedua adalah asinkronus. Asinkronus itu misalkan nanti setelah selesai, kemudian para peserta yang mungkin terlambat atau sudah tidak mengikuti yang live ini, tapi kemudian mengakses via YouTube, maka itu adalah pembelajaran yang asinkronus. Jadi itu adalah pembelajaran yang asinkronus. Nah, yang asinkronus itu juga misalkan kita sebagai guru kemudian mengarahkan peserta didik kita, jadi kita membuat materi terlebih dahulu, kita merekam, misalkan seperti ini, tapi kita rekam dulu, saya rekaman ya, menyampaikan materi tentang pendidikan jarak jauh. Kemudian setelah itu mungkin saya edit sedikit ya, setelah itu saya upload. Nah, itu adalah bentuk dari asinkronus. Ya, silakan ditulis di komen kecenderungannya pilih yang mana, sinkronus atau asinkronus. Nah, ini ya, ini slide kedua. Jadi bedanya apa sih? Bedanya pada yang di bawah itu ada rigidity, ada strictness, time bound, flexibility. Jadi memang kalau sinkronus ini ada plus minusnya, ada positif negatifnya masing-masing. Jadi kalau secara fleksibel dia kurang fleksibel ya. Misalkan saat ini ada dari peserta atau mungkin dari kita sendiri misalkan pengen minum atau pengen ke belakang dan sebagainya. Itu satu yang tidak fleksibel untuk dilakukan, beda dengan asinkronus. Kalau asinkronus maka para peserta didik atau peserta webinar misalkan dia bisa akses tanpa harus on video dan sebagainya.
dia bisa akses sendiri. Kita akan misalkan ada keperluan, dia pause dulu, kemudian diputar belakangan. Jadi silakan dipilih antara sinkronus ataukah asinkronus. Ya. Silakan ditulis di komentar, di chat. Nanti mohon bantuan panitia untuk bisa kalau ada pertanyaan-pertanyaan lewat chat juga bisa nanti ditulis terlebih dahulu. Baik, ini pendidikan jarak jauh untuk anak usia dini antara teori dan praktik. Saya sampaikan dulu subjectivity, jadi posisi saya atau posisi saya sebagai, kalau di sini sebagai pembicara seperti apa. Jadi saya tadi sudah sampaikan, saya punya 3 anak, di sini ada fotonya, lagi bermain di taman di sini. Jadi saya saat ini belajar atau kuliah lanjut S3, doktoral di Western Sydney University, tentang kepaudan, tapi saya cenderung mempelajari tentang bahasa anaknya. Bukan pada perkembangan kebahasaan, tapi pada negosiasi antara bahasa dan identitas. Itu yang saya kerjakan saat ini. Kemudian saya juga menjadi asesor PAUD. Ya. Itu subjektivitas saya. Jadi posisi saya biar kenapa kok sampai perspektifnya ya, kalau nanti saya menyampaikan opini-opini tertentu atau perspektif, bisa dilacak, dasar subjektivitinya seperti apa. Ini yang pertama tentang teori belajar, persepsi saya. Saya punya pendapat semacam kelenturan tubuh ya. Kebetulan ini anak saya lagi gandrung ya istilahnya, lagi senang ya dengan yang anak nomor 3 yang terakhir itu ya, dengan aktivitas fisik, kelenturan tubuh atau gimnastik gitu ya. Jadi kalau berangkat atau dari pengalaman ini, saya boleh menyampaikan bahwa keterampilan atau pengetahuan ya, atau karakter atau akhlak ini kan yang pengen kita tujukan seperti itu dalam pembelajaran. Ada pendidikan karakter, ada pendidikan akhlak, kan semacam itu. Ada revolusi mental, karena diistilahkan seperti itu. Nah, atau oleh Bourdieu, ini saya kasih di sini adalah habitus ya, habitus. Itu dapat diraih dengan mempertimbangkan negosiasi antara faktor internal dan eksternal, serta mendapat bumbu yang pas dan proporsional. Baik, saya sampaikan bumbu-bumbunya dulu. Yang pertama, adil atau tawazun. Yang kedua, moderat atau wasitiyah. Ya, jadi kita sebagai orang tua ya, saya kebetulan cewek 3 ya, 3 cewek semua ya, bisa dibayangkan mungkin betapa ramainya misalkan ya, atau ribetnya, tapi memang bumbu-bumbu ini harus ada. Jadi adil ya dalam kita mendampingi mereka, kemudian moderat, wasitiyah, tidak membanding-bandingkan, beda-bedakan dan sebagainya ya. Tapi bukan berarti juga sama rata. Jadi ada prinsip keadilan dan moderat, wasitiyah. Ini contohnya ya, misalkan anak saya, anak 1 dan 3 ini bilang, "Ayah, aku bisa kayang." Ini yang ketiga ini nggak kelihatan, yang pertama ini. Kemudian saya sampaikan, "Ya, pintar. Ya, kalau rajin berlatih akan bisa." Itu yang saya sampaikan itu dari eksternal. Kemudian yang kedua, anak kedua beda lagi kondisinya. "Ayah, aku nggak bisa kayang." Nah, keadilan di sini harusnya memposisikan ya sama saja, maksudnya tidak memaksakan kan begitu. Jadi adil. Yang satunya mungkin bisa karena didukung oleh modal. Nanti saya sampaikan juga tentang modal ya. Maaf. Bentar. Maaf. Ya. Baik, saya lanjut. Jadi faktor yang mempengaruhi habitus itu apa? Yang pertama ini eksternal ya, dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, budaya populer. Budaya populer itu dari medsos ya. Sekarang anak-anak juga sudah pegang gadget semua ya. Nggak pandang umur ya, jadi hampir kayak corona ya, nggak pandang umur. Mau kecil, mau tua, ya, mau anak SD, TK, SMP, dan sebagainya, semua gadget kan gitu. Jadi dan itu mempengaruhi gadget, TV dan sebagainya. Ada medsos, mereka punya medsos, dan itu mempengaruhi, itu bagian dari eksternal. Kemudian yang internal adalah model personal. Jadi anak kemudian berhasrat atau termotivasi untuk melakukan sesuatu, itu adalah bagian dari internal. Saya percepat. Baik, ini origin of identity and knowledge ya. Jadi asal usul identitas seperti apa? Jadi yang pertama ada teori tentang innatism, nativism. Jadi bawaan anak ini mereka punya pengetahuan ya itu secara bawaan. Ya, jadi
Ini siapa? Salah satu penggagas adalah Noam Chomsky. Ya, Noam Chomsky itu bilang anak itu sejak lahir dia punya sesuatu yang dibawa. Bahkan ada yang bilang sebelum dilahirkan anak itu sudah ada sesuatu yang bisa ditanamkan. Makanya ada sekarang misalkan ada tren ya, kalau misalkan hamil kemudian diperdengarkan murotal atau diperdengarkan suara-suara musik dan sebagainya, dibacakan buku-buku cerita dengan harapan itu bisa merangsang pertumbuhan tumbuh kembang anak ya, merangsang perkembangan otak dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tabula rasa. Tabula rasa ini atau blank state ya, kertas kosong, ini John Locke salah satunya. Ini kalau di Islam itu adalah tentang fitrah ya. Bahwasanya setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau purity atau innocence ya. Jadi mereka lahir dalam keadaan fitrah atau innocent purity. Nah, kemudian mau menjadi seperti apa itu tergantung pada lingkungannya, pada siapa yang pada orang tuanya, sampaikan seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang saat ini saya ada kecenderungannya, itu ada teori-teori sosial banyak mengatakan, banyak menteorikan tentang sebenarnya tidak pada originnya, tapi pada bagaimana knowledge itu diperoleh atau identity diperoleh oleh anak atau dikonstruksikan pada anak. Yaitu pertama habitus tadi ya, habitus sudah saya sampaikan. Jadi habitus itu kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan karakter, kaitannya dengan mental, itu habitus. Nah, habitus ini dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk power dan sebagainya. Nah, contohnya agak rumit namanya. Contohnya apa? Contoh dari habitus itu ada di apa namanya dikonstruksikan di mana tempat, ya. Misalkan di sekolah atau di masyarakat, di TK misalkan ya, di TK misalkan anak-anak kebiasaan mencuci tangan. Nah, kebiasaan mencuci tangan. Dengan misalkan setelah selesai pembelajaran anak-anak dibawa, kalau saya pernah visitasi itu, kemudian dibawa ke tempat cuci tangan, antri dan sebagainya. Itu bagian dari habitus, penanaman atau pengkonstruksian dari habitus. Itu dipengaruhi oleh power juga. Power dari kalau dalam ini di sekolah misalkan dari guru. Kalau di rumah mungkin dari orang tua. Kalau di lingkungan masyarakat mungkin dari pemerintah dan seterusnya. Misalkan kalau sekarang di pemerintah contohnya pakai masker kan begitu, itu contohnya. Baik, lanjut. Ini dasar pikiran PJJ. Nah, ini orang Jambi mungkin pada tahu semua, ini makanan tempoyak. Tempoyak itu bukan pada, kalau ikannya bisa macam-macam ya olahannya saya baca kemarin, tapi tempoyak itu fermentasi durian. Kalau nggak salah seperti itu, jadi ini ikan patin kalau nggak salah ya. Nah, saya ibaratkan semacam mengolah tempoyak ya, atau saya coret kemudian. Dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh atau PJJ anak usia dini, satuan PAUD hendaknya dapat mengenali dengan baik keragaman pasar. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Waket 1 ya, Bapak Saidina Usman, kalau marketnya ya, beliau menyampaikan market dari STAI Asanta Jambi. Begitu juga kalau dalam hal ini saya berbicara tentang satuan PAUD, maka marketnya ya itu orang tua, para orang tua. Tadi disampaikan orang tua itu, ya dipelajari itu, kita harus mengetahui market kita. Orang tua itu biasanya menyekolahkan anak ke PAUD itu kenapa? Misalkan seperti itu, siapa mereka, dari kelas yang seperti apa. Jadi pasarnya itu kita baca dengan baik. Nanti di slide berikutnya saya coba jabarkan. Jadi dalam melaksanakan pendidikan jarak jauh, anak usia dini, satuan PAUD hendaknya dapat mengenali dengan baik keragaman pasar. Nah, pasarnya itu beragam. Tidak satu, Bapak Ibu, tidak homogen tapi heterogen. Beserta modal atau kapitalnya itu juga beragam. Ada yang punya HP, ada yang tidak, ada punya laptop, ada tidak. Ada orang tuanya bisa mengoperasikan mahir komputer, teknologi, ada yang tidak. Ada yang pendidikannya tinggi, ada yang tidak. Ada yang misalkan penghasilannya tetap, ada yang tidak, kan begitu. Ini semua kira-kira coba kita camkan, berpengaruh atau tidak? Ya, saya kira kita sudah sama-sama tahu jawabannya seperti apa ya. Jadi kita harus tahu itu semua yang dimiliki oleh para orang tua sehingga orang tua mampu mengambil alih tugas pokok pembelajaran. Nah, PJJ itu kalau bagi saya ya ada semacam pengambil alihan tugas pembelajaran ya dari sekolah
atau dari institusi atau satuan PAUD kepada orang tua. Jadi ini kayak lempar-lemparan ya. Jadi pertamanya orang tua ya, orang tua nggak mampu atau orang tua punya maksud tertentu, tujuan tertentu disekolahkan kan gitu. Nah sekarang ada kondisi corona dibalikkan ke orang tua, jadi bolak-balik begitu ya, yang nggak masalah. Nah, tapi harus dikasih tahu tuh orang tua sehingga mereka bisa mengambil alih ini. Untuk apa tugasnya? Nah, ini saya sampaikan pembentukan karakter atau akhlak habitus anak itu sendiri ya. Nah, kemudian 2 poin di bawahnya ada modal ekonomi. Ya, ini modal-modalnya tadi capital ya, ini capital. Modal ini modalnya beda-beda. Ini saya kasih contoh aja. Modal ekonomi ada kekayaan, harta, penghasilan, ya. Dan gitu. Ada modal kultural, pengetahuan, keterampilan dan lain-lain. Ini penjabarannya banyak ya, panjang ya. Termasuk misalkan pulsa ya. Kalau nggak ada pulsa, saya yakin Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya peserta yang ada di sini nggak akan bisa mengikuti webinar yang di model sinkronis ini ya. Jaringan misalkan, kalau ini putus ya sudah, ya tamat ya, end of story, nggak ada cerita lanjutan kan begitu. Kalau sinkronis kan begitu, nanti akan mempengaruhi. Jadi pengambilan atau pertimbangan berikutnya. Selanjutnya ini pendidikan jarak jauh. Nah ini ada model lain ya, yang paling awalnya emang sinkronis dan asinkronis, kemudian ada juga blended kan begitu. Jadi sinkronis, asinkronis itu banyak banget ya, asinkronis itu banyak bentuk-bentuk percabangannya itu banyak. Misalkan kalau itu sesama street ya, atau jalan sesama kalau nggak salah di Indonesia itu ya, ketika anak-anak TK diminta untuk nonton TV ya, itu kan bentuk asinkronis kan begitu. Jadi cuman kalau terlambat juga kita nggak bisa memutar lagi ya, mungkin kita bisa lewat YouTube ya, bisa kita cari-cari ya. Kemudian yang ketiga ini adalah blended, jadi perpaduan antara sinkronis dan asinkronis. Ya. Dipadukan namanya blended, campuran. Ya. Oke. Nah ini keterangan foto, ini salah satu TK ya yang nanti bakalan saya observasi dalam penelitian. Biasanya kalau TK itu sudah di mode Zoom, kebiasaan ya, biasanya ya, tapi tidak mutlak juga. Biasanya memang dari kelas menengah ke atas yang mereka sudah sanggup dengan Zoom. Punya support teknologi, punya capital yang lain ya, modal pulsa dan sebagainya ini ya. Oke. Kemudian juga lokasi tadi ya, jaringan dan sebagainya. Nah, kalau yang bawah ini non PJJ ya, terus ini bukan pendidikan jarak jauh. Ini saya temui di TPA yang dia pakai sekat ya. Mungkin karena setelah mempertimbangkan marketnya itu tadi tidak memungkinkan, akhirnya dia memilih yang jadi semuanya itu pilihan nanti Bapak Ibu, dan tidak ada keseragaman ya, menimbang masing-masing aja. Baik, ini marketing analisisnya. Know the diversity of markets and capitals. Jadi kita ketahui saja, kita harus mengetahui diversity, jadi keragaman of markets and capitals. Jadi pasar kita itu seperti apa, orang tua murid seperti apa, dan capitals modal mereka seperti apa. Kita sudah merencanakan muluk-muluk, misalkan kita lihat di sini ya, kasihan apa enggak ini kira-kira? Ada bapak sampai segitunya ya, mungkin HP 1 dibuat serumah. Itu banyak cerita dari teman-teman. Saya masih mengikuti teman-teman para orang tua di Indonesia. Kalau sudah mulai anaknya jam belajar ya sudah nggak ada komunikasi ya, karena satu buat bareng-bareng ya. Oke, ini ya. Ini ada yang pakai TV sesame ya. Oke. Next, ini analisis PJJ ya, keragaman pasar dan modal. Jadi keragaman, kita perlu sadari saja, kita jangan mengelak, kita ini beragam. Jadi kalau misalkan mau dibuat seragam tidak bisa, beragam. Jadi tadi dari modalnya saja akan menentukan pilihan. Pasar kita berbeda, sekolah satu dengan sekolah yang lain berbeda. Anak misalkan ini anak juga tumbuh kembang dari keluarga yang berbeda. Keluarga yang sama saja, misalkan Bapak Ibu yang punya anak ini ya, ada 2, 3 dan sebagainya, kira-kira di antara anak-anaknya itu sama atau enggak, kan beda-beda kan begitu. Nah ini memang fitrahnya seperti ini, fitrah keragaman, beragam. Demikian pula institusi pendidikan. Yang diperlukan bukan bentuk keseragaman, harus seperti rumus, nanti akan seperti ini PJJ, enggak. Tapi bagaimana Bapak Ibu saya sarankan untuk menganalisis tadi keragaman pasar dan modalnya. Oke. Nah ini contohnya, tinggal sedikit lagi. Contoh analisis, jadi misalkan kita ini dalam tabel ini ya, misalkan apakah orang tua bekerja, ya atau tidak? Berpenghasilan tetap, ya atau tidak?
berpendidikan tinggi ya tidak, terampil teknologi misalkan yang begitu. Ini juga yang terakhir saya sertakan handy talkie karena saya lihat kemarin ada juga yang di daerah tertentu dipakai break gitu ya, halo-halo. Itu bagian yang mungkin bisa kita jadikan sebagai bahan analisis. Nah, tidak berhenti di situ, sekolah dan guru juga sama. Ya. Jangan misalkan pendanaan ya kan, misalkan gini. Pendanaan memadai atau tidak, guru terampil teknologi atau tidak, sekolah mempunyai sarpras, fasilitas teknologi atau tidak, jaringan internet mendukung atau tidak, dan seterusnya. Guru punya medsos, website, blog, dan sebagainya. Saya lihat misalkan di yang poin terakhir ini tidak semuanya TK punya medsos, website, blog, tapi ada juga yang komplit, dia punya Instagram bahkan ya, dia punya channel YouTube ya, biasanya yang menengah ke atas. Ya, saya kira itu dari saya kurang melihat waktu, semoga tidak lebih dari 15-20 menit. Matur nuwun, terima kasih Setia Santa Jambi. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Mastikawati. Terima kasih. Apakah PJJ di PAUD? Ya. Iya Pak. Langsung saja. Pak. Jadi ini berkaitan pertanyaan pertama dan kedua. Saya ringkas dalam frase singkat. PJJ tanpa gadget dan PJJ tanpa anak ketergantungan. Itu berkaitan. Tanpa gadget apakah bisa dan tanpa membuat anak ketergantungan? Jawabannya adalah sangat bisa ya, Ibu penanya. Jadi gadget itu tidak harus langsung dipegang oleh si anak. Jadi gadget bisa melalui perantara orang tua. Tadi menarik dari pembicara sebelumnya, bahwasanya jadi intinya tadi juga saya sampaikan melibatkan orang tua. Nah, ini sebelum saya lupa, saya juga ingin menitip pesan pada PAUD STI Asanta, menarik untuk misalkan ada mata kuliah misalkan parenting education. Jadi mahasiswa diajarkan bagaimana atau dikenalkan bagaimana nanti mengelola semacam parenting education. Bagaimana mengenali potensi, kalau tadi saya sampaikan adalah model yang dimiliki orang tua dan anak. Intinya kurang lebih seperti itu. Kembali ke pertanyaan, sangat bisa untuk tanpa gadget dan anak ketergantungan. Itu kuncinya adalah gadget tidak langsung dipegang oleh anak, tetapi lewat orang tua. Nah, nanti dari orang tua menyampaikan kepada anak tanpa gadget, kan begitu. Logianya seperti itu. Jadi sangat bisa. Jadi misalkan tadi lewat yang paling populer saya cermati dengan pemanfaatan WhatsApp ya, misalkan WhatsApp. Materi-materi jadi tidak berarti dengan demikian tidak sinkronis ya, tidak langsung, tetapi asinkronis, tidak langsung. Jadi misalkan guru punya materi bagus yang ditemukan di YouTube misalkan, copy aja linknya, sampaikan ke orang tua. Nanti orang tua menyampaikan ke anak ini materinya ya, ditonton bareng ya. Jadi gadget tetap dipegang orang tua. Atau misalkan kalau tanpa gadget sama sekali juga bisa. Dalam artian gadget, sekali lagi gadget dipegang orang tua. Misalkan guru menyampaikan lewat WhatsApp kepada orang tua, ayah bunda tolong Ananda didampingi untuk misalkan membaca buku ini, nah, misalkan begitu, atau untuk dibacakan cerita di buku ini. Nah, otomatis kan tanpa gadget itu. Nah, tanpa gadget itu dimungkinkan apabila mode PJJ-nya adalah asinkronus. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua dari Profesor Eri Nurhayati. Apa yang paling efektif dan efisien pendidikan jarak jauh untuk keluarga yang terbatas, Pak? Karena gini kan, orang tua ada yang kelas menengah, kelas bawah, seperti itu, Pak. Nah, itu apalagi dalam pandemi saat ini. Itu seperti apa, Pak? Baik, tadi saya juga sempat sedikit membaca dari Prof. Eri, kalau nggak salah tadi, tentang pertanyaan ini. Ya. Jadi, terima kasih, Prof. Tadi saya memang menampilkan tabel, tadi dikaitkan sama Prof. Eri, ditampilkan tabel, tetapi tidak ditampilkan semacam jurus pamungkasnya atau strategi jitu-nya. Nah, saya kembalikan lagi, tadi saya sampaikan bahwasanya tidak ada keseragaman, Prof. ya. Ayah bunda semuanya, Bapak Ibu, tidak ada keseragaman. Silakan dianalisis sendiri pasarnya masing-masing, kan begitu.
Kalau misalkan pasarnya adalah menengah ke atas, mereka punya semua segala support misalkan. Kalau saya lihat teman saya itu laptop, terus ada apa namanya, ada lighting ya, mungkin ada lightingnya, ada macam-macamnya, ada gadgetnya tambahan. Jadi sinkron semacam ini tidak hanya laptop, tetapi dan tidak hanya satu, ada laptop, ada komputer, ada Android misalkan, atau mereka punya MacBook dan sebagainya. Nah, itu berarti mereka bisa mendesain PJJ dengan misalkan sinkronus ya, dengan Zoom dan sebagainya. Mereka siap karena ada pulsanya penuh misalkan, jaringan juga mereka menengah ke atas itu di kota-kota besar kan begitu. Nah, bagaimana kalau di apa namanya pelosok-pelosok dan sebagainya, kemudian pasarnya adalah keluarga menengah ke bawah, ya kita harus sebagai satuan PAUD atau dari institusi PAUD kita harus tahu diri kan begitu. Pasar kita seperti itu, masa kita mau ajak ke arah yang teknologi tinggi, ke arah yang berbiaya mahal kan tidak mungkin. Jadi bisa dengan asinkronus tadi. Asinkronus ya tadi saya sampaikan bahkan tanpa gadget kan begitu. Jadi gadget satu biarlah dipegang orang tuanya, nanti misalkan anaknya ada 2, ada 3, ya dibuka di satu-satu ya. Juga apa namanya, kita harus peka kondisi orang tua. Misalkan orang tuanya ini nauzubillah min zalik ya, saya tidak sampaikan di slide, semoga kita terhindar dari situ. Saya baca berita bahwa kan ada peristiwa kriminal ya maaf apa namanya, orang tua melakukan perbuatan keji kepada anaknya. Saya baca berita itu gara-gara tidak bisa diajari belajar online. Itu salah siapa? Itu karena kita tidak apa namanya, mungkin ya kita refleksif ya, kita kembalikan ke kita sendiri sebagai pengelola PAUD misalkan atau penyelenggara pendidikan PAUD. Mungkin kita kurang mengenali orang tua, kita langsung pukul rata seperti ini, pembelajaran online itu seperti ini, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi kembalikan, silakan diskusi, silakan apa namanya, ada duduk bersama guru-guru, kemudian diperluas lagi guru dengan apa namanya para orang tua, memformulasikan, membicarakan apa yang terbaik untuk anak-anak di masa pandemi ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak telah menjawab pertanyaan dari Bunda-Bunda dan Bapak Prof. Nanti mungkin pertanyaan masih ada yang belum bertanya, nanti bisa dihubungi Bapak langsung ya Pak ya. Izin ya Pak ya. Baik, terima